Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini wajah baru atau wajah lama ya? Lama yang baru. Iya. Ingatan saya nggak sekuat ibu-ibu ya, tapi wajah-wajahnya alhamdulillah ada beberapa yang saya sudah bertemu, ada yang belum deh ibu. Ibu semuanya, untuk pagi ini kita akan kembali menengok kembali bagaimana sholat kita. Yang pertama, ibu-ibu lihat ya, di depan saya ada tulisan setebal ini isinya bab sholat. Betul sekali ya Bu ya. Tadi apa itu, saya belum sempat mengulang secara detail ya. Tadi saya murojaahnya di mana, di mobil. Ya, saya itu suka berkegiatan malam, jadi kadang matanya berair di sini. Saya lihatkan dulu ya Bu ya. Jadi tulisan-tulisan ini yaitu ini berbahasa Indonesia ya Bu, dan yang satunya berbahasa Arab, cuma saya salah membawa jilidnya begitu. Nah, ini masih banyak sekali tentang bab sholat ya Bu. Jadi kalau kemudian hari ini kita bicara bab sholat yang kedua begitu ya, masih banyak Bu. Saya sekedar menunjukkan saja, berharap bahwa kita semakin mau belajar dan di pengajian Mustaqim Azizah ya namanya. Nah ini Allah sudah memilih ibu-ibu semua ya, meringankan kaki ibu datang ke sini ya. Dan sini mungkin masih ada yang ngantuk barangkali karena mungkin tadi malam banyak tugas di rumah ya. Ibu-ibu kadang ada yang tugasnya juga malam, atau ada yang berkunci atau berkunci setuju. Iya. Biasanya kita itu ditarik dengan kegiatan ya. Kalau kegiatan kita banyak maka kita jadi cepat ya tarik. Kalau kegiatan kita sedikit kita santai-santai. Nah, jadi ibu-ibu insya Allah ini pada ngerti semua di rumah ya. Nah itu ya Bu ya. Jadi ini tadi saya punya beberapa buku itu, cuma memang kalau membaca ini bukan terjemah ya, bukan memang tulisan-tulisan yang diambilkan dari referensi-referensi, dan referensi kita kan berbahasa Arab. Nah, dan kita semua tidak semuanya punya kesempatan membaca atau belajar bahasa Arab. Nah, sehingga kemudian banyak dari guru-guru kita kemudian menulis ulang ya, mereka memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kitab-kitab yang bereferensi Arab itu. Nah ibu-ibu, jadi kita bicara apa Bu? Bicara sholat lagi, iya ternyata masih banyak. Nah masih banyak dan kita sudah melakukan semua ya insya Allah. Hanya memang kesempatan kita dulu waktu kita masih muda berbeda-beda. Ada yang sudah belajar, ada yang belum. Nanti kita berbagi ya Bu, karena ini ibadah yang sudah kita lakukan sejak kita kecil. Nah saya yakin ibu semua sudah banyak belajar. Alhamdulillah kemarin sekian bulan yang lalu, berapa 3 bulan mungkin ya. Kita di sini dengan saya ya, mungkin juga sudah dengan pembicara yang lain. Kita kemarin di sini belajar tentang syarat-syarat sholat ya Bu ya. Iya. Nah kalau syarat itu ya harus tahu ya Bu.
Karena kalau tidak tahu maka seperti anak-anak kita sekolah di SD, ada syaratnya nggak Bu? Ada. Sekarang tuh ijazah TK jadi syarat nggak? Enggak. Kalau mau masuk SMP pakai syarat ijazah SD boleh? Iya. Saya orang Pemalang ya Bu, masih ingat ya. Jadi bahasa Jawanya ngapak gitu. Ya itu sudah cukup ya karena saya orang Pemalang. Nah, jadi anak-anak kita tidak diterima masuk SD kalau tidak punya ijazah apa Bu? Saya salah. Anak-anak kita tidak diterima di SMP ketika tidak mempunyai ijazah SD. Ya, udah otomatis nggak bisa diterima ya Bu ya. Nah, selanjutnya juga demikian. Anak-anak kita tidak bisa masuk SMA, ya, tidak bisa masuk SMA ketika tidak mempunyai ijazah SMP. Apalagi perguruan tinggi ya Bu. Wah, perguruan tinggi lebih-lebih lagi. Nah, jadi seperti itu syarat itu dilakukan sebelum masuk. Sebelum masuk SMP secara administrasi, maka harus menyiapkan ijazah, dan itu bentuknya harus ada bentuknya kayak gitu. Ya. Nah, wujudnya itu kita wonten. Ya. Menikah syarat lebet sekolah. Nah, saat menikah, saya mengulang kembali yang kemarin kita kita pelajari bersama di tempat ini, yaitu syarat sah sholat. Ya. Artinya sholat menjadi tidak sah kalau kita tidak melewati syarat-syarat itu. Sholat menjadi tidak sah kalau kita tidak melewati syarat-syarat tersebut. Ya, syarat yang pertama, Ibu senang nyatet ya, bagus sekali ya. Mungkin bisa tengok yang dulu ya Bu ya. Pasti wonten 3 bulan yang lalu. 5 bulan. September ya. Dikasih tanggal ya, September bulan. Tanggal berapa itu Bu ya? Iya. Berarti 5 bulan yang lalu Ibu kita belajar tentang syarat sah sholat. Iya. Mau ditengok dulu. Ya, yang pertama adalah, ini saya nanti tidak jelaskan panjang, cuma mengulang sedikit mawar. 5 bulan yang lalu kita belajar tentang syarat sah sholat. Yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat, ya. Nah, sehingga nanti di hari ini kalau kemarin yang 5 bulan yang lalu tidak ikut, kemudian mau bertanya, boleh Pak ya. Yang kedua, harus menutup aurat. Yang ketiga, harus menghadap kiblat. Yang keempat, suci badannya, tempatnya ya. Apalagi suci badan, tempatnya dari cacat dan najis. Gitu. Nah, sebenarnya sebelum kita belajar sholat ya Bu, sebenarnya ada di bab sendiri itu ya. Ada sebelumnya namanya bab toharoh. Nah, ini ya. Jadi karena kemarin pertemuan yang 5 bulan yang lalu saya langsung ke bab sholat, mudah-mudahan dari panitia sudah menjelaskan tentang toharoh ya. Toharoh itu bersuci. Bersuci itu nanti banyak sekali. Gimana ya kalau kita sholat gendong bayi, gendong bayi pakai pampers boleh nggak? Nah itu nanti di bab toharoh. Kita punya menantu nih mbah ya, kita punya cucu, menantu kita atau anak kita lagi bekerja nih, kita mau sholat. Gimana ya kita
gendong cucu boleh nggak? Udah ada pengennya sholat di awal waktu, boleh nggak gendong bayi sambil sholat atau sholat dengan gendong bayi ya? Nah, nanti ini perlu dipelajari karena biasanya kemudian kita ngaji misalkan terlambat ya, atau tidak terlambat kita kan kerjaan banyak ngantuk ya dan lain sebagainya. Nah kita dengar ustaznya bilang dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ya, sholat, ketika sholat kemudian cucunya naik di punggung beliau. Jadi sholatnya Nabi sambil gendong. Nah itu gimana? Nah, gitu ya. Nah, nanti kita harus paham di sini bahwa dulu belum ada pampers. Nah nanti ya dibahasnya nanti kalau ada pertanyaan. Jadi kalau sudah tersampaikan di sini, alhamdulillah. Ya, itu bab toharoh. Nanti di sana ada bab wudu, ya. Sebelum bab sholat ini yang harus kita pelajari. Tapi kemarin kita mulai dari langsung bab sholat. Itu Bu gambaran ini bab toharoh. Nah untuk kali ini saya akan melanjutkan lagi bab sholatnya, ya Bu. Kita sudah menuju kepada rukun-rukunnya. Ya, kalau tadi syarat dilakukan sebelum sholat, kalau sekarang rukunnya dilakukan di dalam sholat. Ya, ibu-ibu seperti biasa ya, ibu-ibu kersau praktek takbiratul ihram kersau dong ya. Saya yang ngantuk malam Bu. Ya Bu, kita takbiratul ihram bersama-sama. Ya. Mau yang seperti ini boleh ya. Biasanya ada speaker di sini enggak ya? Enggak ya, nyambung ya. Boleh begini, boleh terserah ibu-ibu ya. Yang penting kita sama-sama takbiratul ihram. Iya, bersama-sama Bu. Allahu Akbar. Bagus, bermacam-macam ya. Lagi Bu. Ya. Iya, ada yang begini ya. Ada yang begini. Lagi Bu, lagi saya suka. Lagi Bu. Iya. Silakan Bu. Allahu Akbar. Ya bersama Allah. Iya ya, bagus. Iya. Nah, jadi tadi yang baru kita lakukan namanya takbiratul ihram. Rukun yang pertama adalah niat. Apa Bu? Niat. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Kemudian berdiri ya, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ruku ya. Ya. Kemudian sujud. Salah dong, setelah ruku apa Bu? Tidak. Setelah tidak sujud. Sujud ya. Setelah sujud duduk di antara dua sujud. Kemudian tasyahud, membaca sholawat. Ya, nanti dilanjutkan. Yang pertama, rukun yang pertama adalah niat. Nah, kenapa tadi saya meminta ibu-ibu ya? Kenapa tadi saya meminta ibu-ibu untuk takbiratul ihram? Ya. Karena niat itu dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya meniatkan. Nah, kemudian niat itu yang wajib ya Ibu. Nah, niat itu yang wajib. Wajib itu berarti harus dilakukan ya. Yang wajib itu singkat sekali. Hanya usolli, misalkan kita sholat subuh ya, usolli fardal maghribi, selesai. Salah. Saya udah ngantuk.
Usolli fardhu subuh. Ya. Jadi usolli fardhu subuh bersama. Usolli fardhu subuh. Bahasa Indonesianya saya sholat subuh. Saya sholat fardhu subuh. Ya. Atau saya sholat subuh fardhu. Ya. Jadi hanya itu. Ya. Gampil atau gampil? Gampil. Gampang atau gampang? Gampang sekali. Ya. Usolli fardhu subuh. Dulu guru ngaji kita ngajarinnya panjang sekali. Emang betul panjang. Nah, yang panjangnya menika sunnah. Umi kenapa kok diajarkan mana sunnah mana wajib? Ini nanti ada pentingnya, ada kegunaannya ya. Misalkan waktu kita buru-buru dan yang lain-lain. Jadi niat itu dilakukan bersamaan dengan perbuatannya, ya. Niat itu dilakukan bersamaan dengan perbuatannya. Muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatannya. Nah, niat sholat dilakukan bersamaan dengan perbuatan sholat itu sendiri, di mana sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Intinya niat sholat kita, cara mempraktekkan niatnya itu bersamaan dengan kita mengucapkan takbiratul ihram. Gimana caranya niat? Niat itu dilakukan di dalam hati. Ya, sama-sama Bu. Niat itu dilakukan di dalam hati. Sebenarnya letak hati di mana kita nggak tahu ya Bu. Saya nggak bisa menjelaskan, tapi begitu. Jadi niat itu dilakukan di dalam hati. Ya. Niat itu dilakukan di dalam hati. Jadi kalau lisan kita bilang usolli, ya biasanya ya kita kalau mau sholat, sebelum sholat biasanya kita gimana? Langsung Allah atau kita usolli dulu? Usolli dulu. Ya boleh acung tangan, yang usolli dulu. Ya. Terus ya. Ya. Nah, ya, kita kan mengulang ya kan Bu? Oh iya. Bu, Ibu. Nomor saya yang ngantuk ya Bu. Yang kalau mau sholat baca usolli dulu. Ya. Yang tidak baca ada rata-rata ya, berarti sama nih kita ngajinya ya. Tapi nanti yang tidak baca juga boleh. Nah, jadi kalau kita baru usolli fardhu subhi, ya, kita baru usolli fardhu subhi, ya. Usolli fardhu subhi, mulut kita baru bilang usolli fardhu subhi, itu kita belum sholat, ya, belum, kita belum niat. Nah, kapan kita niat? Ini kok Bu, Allah, nah gitu ya, Allahu Akbar. Nah Bu, ketika saya ngajar begini, Ibu batin apa Bu? Ih lama banget, atau ini baru sebentar ya. Aku nanti coba Ibu cerita dulu ya. Cerita pertama saya mohon Ibu mengucapkan salam ke sampingnya. Silahkan Bu. Assalamualaikum. Oke. Lajeng dipegang temannya. Satu aja. Oke. Ya. Sudah. Saya cuma mau bilang begini. Jadi, nih Bu, saya bicara ya Bu. Saya bicara begini. Ibu di sini mesti batin apa dan apa, ya gak Bu? Saya matur, saya sedang bicara. Ya, Ibu kan mulutnya diem semua nih. Dan keren ya, gak ada yang ngobrol ya, Masya Allah.
Baik. Ibu mulutnya diem, tapi di sini kerentek nopo. Macam-macam, dia kan Bu? Coba kerentek menika paham nih? Batin. Batin. Iya. Alhamdulillah. Batin menopo. Coba tadi batin apa? Coba mohon disampaikan di sini. Batin nopo. Iya. Batin saya mendengar Ibu apa yang disebutkan itu. Alhamdulillah. Ya, lanjut dengan. Ya, batin apa? Enggak. Jilbabnya kok nyetrikanya nggak rapi misalkan. Ya. Jadi ibu diem tapi hatinya batin menikah ibu. Artinya ibu itu bisa melakukan dua perbuatan, mendengarkan dan apa tadi batin. Nah, sampai di sini ya Bu. Jadi kalau kita sholat itu niatnya ada di dalam hati. Yang usolli tadi sunnah Ibu, ya. Yang tadi kita baca usolli fardhos subhi, yang tadi di mulut tadi ya Bu, menika hukumipun menapa sunnah. Menika sanes niat, tetapi usolli fardhos subhi, usolli fardhos dhuhri, usolli fardhol asri, usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isya'i, yang kita lafadzkan menika hukumnya sunnah. Ya, menurut siapa? Itu saya sudah sampaikan. Menurut ulama yang mengikuti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Gitu. Saya kemarin sudah menyampaikan bahwa Imam Asy-Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Nafi'. Nafi' punya guru namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar gurunya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, berarti mengikuti juga pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ceritanya agak panjang ya kalau ini. Tapi begitu. Iya. Nah, jadi saya mau menekankan terus ini Bu, niat itu dilakukan di dalam hati. Kalau sholat dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Kambil nopo kambil. Kambil nopo kambil. Konsentrasi. Oh gitu. Ya. Sekarang agak jam ya Bu. Ada jam nggak Bu? Di belakang. Oke. Saya bilang usolli fardhul maghribi itu berapa detik? Usolli fardhul maghribi berapa detik? Berapa detik? 3 detik. Gak ada 1 detik coba. Sambung ya. 3 detik. 3 detik. Oh ya. Jam ya. Ibu-ibu konsentrasi. Ya. Oh itu boleh. Ampun, usolli fardhul maghribi berapa? Enggak ada 2 detik. 2 detik. Ya, 2 detik. Ya, 2 detik ya. Sakit boten konsentrasi hanya 2 detik. Ya, hanya berapa Bu? 2 detik. Bisa Bu konsentrasi 2 detik, bisa sekali. Ya, dan kalau ulama sudah mewajibkan itu tidak ada yang sulit. Ya. Nah, kalau Rasulullah mewajibkan, Allah mewajibkan itu tidak ada yang sulit karena Allah pasti sudah mengukur. Ya. Usolli fardhul maghribi itu minimal yang harus dibaca di dalam hati. Nah, ya. Jadi kalau ada yang takbirnya panjang sekali silahkan. Misalkan usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Panjang ya Bu ya. Jadi Allahu Akbar misalkan boleh ya. Coba ibu-ibu bersama usolli yang bareng-bareng. Usolli fardhos subhi ya, sampai selesai usolli ada
Iya, satu kali lagi yang keras. Ya, Masya Allah. Kita berterima kasih kepada para ulama ya, Bu ya. Kita berterima kasih kepada para ulama. Umat Islam segini banyaknya atau pengajian ya, majelis taklim azizah yang beragam dan tidak ketemu setiap hari, semuanya bisa sholat, semuanya bisa mengucapkan niat tadi, melafalkan niat ya. Nah, saya perlu menyampaikan seperti ini biar ibu-ibu tidak aneh juga kalau ada yang sholat takbirnya lama. Ibu takbirnya lama banget. Iya, karena beliau tadi panjang. Ya. Atau yang pendek, berarti kalau pendek beliau hanya mengucapkan yang wajibnya saja. Wajibnya apa tadi, Bu? Usolli fardhu subhi. Dan sisanya sunnah. Sekarang praktek. Nah, ya. Yang kesulitan bilang, ya. Allahu Akbar. Selesai. Ya, praktek sendiri-sendiri. Ya, udah? Mampu? Dibatin ya? Bingung? Belum takbir itu bacanya. Oh ya. Siapa yang baca niatnya sebelum takbir? 1, 2. Ya. Ya. Ibu-ibu. Ya. Jadi karena selama ini kebanyakan ya Bu ya, kebanyakan kalau kita belajar sholat harus ngerti, ya kan? Dari dulu kita udah sholat gitu. Atau kita tidak tertarik waktu kita muda, seneng banget. Coba anak-anak kita itu seneng banget, atau mungkin di kampus ya, karena saya hanya kampus ya. Itu di kampus kalau ngomongin tentang pernikahan ya, atau ibu-ibu deh kalau ngomongin bab dagang senang ngomongin bab dagang senang. Tapi kalau kita ngomongin bab sholat ya Bu ya, kita itu kalau mengajar bab sholat rasanya kita sudah sholat sejak dulu. Padahal dulu waktu masih kecil kita kalau ngaji ngobrol ya, yang nyampaikan ustadznya gak berani bilang bikin buat terlantar, apalagi begini kali ya. Nah, kalau saya ngajar kayak gini, tadi saya dekat tuh, keren banget ibu yang di belakang, udah bener juga. Maksud saya begini ibu ya, biasanya kita kalau diajarkan bab sholat ya udah gerakannya begitu, rincinya kita tidak semua mendengar dengan baik dari guru-guru kita. Terus gimana ya, sekarang kita belajar sekarang kita belajar. Jadi niat itu dilakukan di dalam hati, muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatannya ya, begitu. Nanti beda di bab puasa ya Bu, puasa ini di bab sholat dulu. Jadi harus dilakukan di dalam hati bersamaan dengan perbuatannya. Tadi sekedar batin saja selama 2 detik. Nah, ya. Coba ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ibu-ibu sudah dengar dari orang tua ibu-ibu. Tapi mungkin tidak semuanya, iya nggak sih? Yaitu PR kita. Ya. Ini ibu-ibu muda ini mudah-mudahan sudah mulai mengajarkan, dari saya lihat ada anak kecil gitu ya. Itu sebelum balik, sebelum anak kita haid yang perempuan, sebelum anak kita mimpi basah bagi yang laki-laki, maka anak kita sudah harus dengar nasihat tadi ya.
bahwa niat itu harus dilakukan di dalam hati bersamaan dengan perbuatannya. Ringkasnya, niat itu dilakukan di dalam hati bersamaan dengan apa? Takbiratul ihram. Rasul untuk mengulang kembali Nona Punten karena ini bab yang lebih dari sekedar ya. Kita kan update ya, sampai ibu saya juga kemarin kita dikirimin apa udah 80 tahun ya masih minta. Nah jadi kita apa ibu-ibu kalau minta ulang-ulang seperti ini ada sesuatu yang akan kita bawa baik. Monggo ibu sami-sami praktek berdua takbiratul ihram di dalam hati sampai ibu matur aku wis iso ya Joni. Berdua berarti macam mriki. Nah, yuk ibu berdua. Monggo berdua. Sepuh kaget. Terutama yang muda-muda ya. Berdua panjenengan sami, ayo direkam sendiri juga boleh. Allahu Akbar. Sampai. Ibu-ibu lebih suka bahasa Indonesia atau bahasa Arab atau bahasa Jawi? Indonesia. Mana Indonesianya kan bahasa Arabnya kan tadi nih usolli saya sholat fardhu maghribi sudah ya saya niat sholat fardu maghrib saya niat sholat fardu subuh saya gitu aja ya saya niat sholat fardu subuh saya niat sholat fardu subuh ngaten itu kalau sholat subuh ya yuk bersama-sama coba saya niat sholat fardu subuh saya niat sholat fardu subuh gafil apa gafil? Coba ngobrol lagi nanti nggak ketemunya masih seminggu lagi yuk saya panjenengan ngobrol saya niat sholat fardu subuh nah sekarang dibatin itu ya nah jadi saya niat tadi di dalam hati mulutnya bilang Allahu ya tadi misalkan masih latihan Allah gitu kan nah coba silakan ya Allahu Akbar ya ya nanti gitu ya iya baik ibu boleh menghadap saya lagi silahkan gak apa-apa ya ibu ya udah gini ya geser yang sepuh-sepuh ngapunten boten apa-apa mudah-mudahan yang semua udah lulus nah ibu tadi ada yang menyampaikan saya kok di sini bilang Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar harus di mulut bunyi. Telinga kita harus dengar. Ya. Begitu. Minimal bibirnya bergerak. Jadi kita bahkan kemarin itu ada kursi tinggi mana ya? Masa selain kursinya tinggi. Oh, mau bisa dicarikan. Ya. Itu persina ya. Ibu jadi tadi ya Bu rukun pertama nih ya kemudian takbiratul ihram yang
Yang ketiga berdiri. Nah, niat itu dilakukan di dalam hati. Ya. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram menika mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Nah, nek niki mengucapkan lafaz, niki mengucapkan lafaz Allahu Akbar menika harus Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menika memutuskan bahwa ya kalau kita sholat mulut kita minimalnya menggerakkan bibir Allahu Akbar. Ya. Minimalnya mulut kita itu bibirnya bergerak. Jadi boten sah. Salatipun boten dipun tampi menawi bibir kita tidak bergerak. Mulut kita bibirnya tidak bergerak. Itu minimal bergerak. Itu paling minimalnya. Nah, kalau di mazhab Syafi'i harus kedengaran telinga. Jadi Allahu Akbar telinga kita kedengaran. Okay. Wah, nanti terganggu dong sampingnya. Dengerin dulu. Ibu-ibu, insya Allah tadi malam banyak yang sholat tahajud ya. Insya Allah. Jadi yang dimaksud telinga kita dengar itu ngaten. Mugi-mugi boten-boten kang lamun. Ya. Ibu-ibu di tengah malam, bangun di tengah malam. Kalau di rumah kami di Darus Shalihat ya Bu, di pesantren menika Bu. Kalau jam segini kami tidak dengar suara kereta api, boten pirang. Tapi kalau kami bangun malam, ya Bu, itu nanti suara jauh, misalkan ada orang naik mobil itu bus kayak gitu aja kedengaran. Karena sunyi. Saya ulang lagi, ibu-ibu kalau bangun malam, suara yang di siang hari tidak terdengar, kalau malam hari pas sunyi senyap menikah jadi terdengar apa benar? Saya ulang sekali lagi, ibu-ibu kalau malam hari ya Bu, yang siang hari itu gak kedengaran, tapi kalau malam hari itu pas sunyi kedengaran betul suara yang kecil saja kedengaran betul. Ya. Apa Bu? Detak jam. Detak jam bunyinya gimana? Gitu Bu. Jadi yang dimaksud kedengaran itu adalah ya Bu, ukurannya itu segini Bu. Ukurannya adalah seperti ketika kita sholat di tengah malam sunyi sekali kita membaca. Nah itu udah denger. Jadi nggak harus kemudian Allahu Akbar, boten. Tapi tadi prakteknya seperti apa sih? Kerasnya seperti apa Umi ya? Telinga kita harus dengar banget, ya dengar, tapi dengarnya tadi seperti dilakukan di tengah malam. Berarti melalui siang hari cukup dengan gimana Bu? Walaupun mungkin telinga kita nggak dengar karena siang hari, tapi kalau dilakukan di tengah malam kedengaran. Sudah dipahami bukan? Saya Bu. Saya dipahami alhamdulillah. Coba praktek. Allahu Akbar. Bukan. Ya. Coba bersama-sama praktek. Lagi Allahu Akbar semuanya. Saya nggak dengar. Berarti kalau saya dengar berarti kenceng banget ya nggak? Coba. Ibu praktek seperti biasanya. Coba, tapi dilafalkan Allahu Akbar. Coba.
yang pelan sekali, yang temennya nggak dengar, takbirnya temennya nggak dengar. Gitu ya, tetap pelan ya Bu. Nanti kalau pas malam ya, kalau ketika ibu sholat malam atau mungkin nggak sholat malam lah, praktek saja nanti malam karena mungkin lagi head ya, ibu bangun kemudian ibu mendengar suara jam, oh seperti itu ya, tetap jadi kedengaran, atau tadi ibu apa Bu, takbir gitu. Semoga bisa difahami ya. Tapi nggak boleh keras-keras kan Bu. Masalahnya orang lain nggak boleh dengar itu kan, kalau sholat malam punya kan nggak boleh didengar, hanya didengar kita kan. Kalau didengar misalnya ada kawan tidur tapi mendengar kita sholat, kita takbir, tidak boleh kan. Boleh dibahas di sini ya. Ada yang bertanya, kalau ini mohon maaf kalau pertanyaannya saya ulang dulu ya. Beliau bertanya, bolehkah ketika sholat malam kita sedang takbiratul ihram, suami kita dengar, boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Begini ya Bu, kalau kita menjawab memang harus dirinci, kalau bahasa Arabnya ditafsir. Kalau tetangga nggak boleh, ini perlu kita rinci lagi ya Bu. Ibu-ibu yang rumahnya di perumahan, atau kalau saya punya ibu saya punya rumahnya di Condong Catur, rumahnya di perumahan, waktu belum direnovasi, ini pembatas dengan tetangga itu pakai triplek atau asbes kali ya, asbes, sehingga ngorok aja denger. Atau bukan ngorok ya, orang tidur yang ngorok yang kecil itu kedengaran ya. Nah makanya kalau saya bilang boleh nggak tetangga dengar gitu ya tergantung. Nah gitu. Nah kalau toh dengar itu hukumnya bukan haram ya. Kalau toh tidak boleh itu bukan haram, makruh saja ya, makruh, tapi boleh dilakukan, tapi makruh itu kalau ditinggalkan mendapat pahala kayak gitu ya. Nah, kalau dilakukan tidak mendapatkan apa-apa, itu makruh. Jadi makruh itu sampai haram ya Bu. Ini sama ya Bu, nanti hukumnya dengan, boleh nggak sih Bu kita makan jengkol, boleh nggak? Boleh ya Bu ya. Makan petai boleh nggak? Iya. Ibu senang petai semua berarti ya. Jengkol senang. Oke. Baik. Acung tangan yang sepakat makan jengkol boleh. Jengkol, kertas jengkol. Ibu kertas jengkol. Oke. Acung tangan yang tahu jengkol. Ya, sekarang boleh jengkol boleh dimakan nggak? Mau loh Bu. Pintar sekali, udah pengalaman ya Bu. Iya. Nah begitu. Jadi makan jengkol boleh, tetapi kalau mau sholat ya Bu, kalau mau sholat kita dengan suami ya, atau dengan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau tuh dari mulut kita ya. Nah itu makruh. Yeah. Tapi kalau untuk sholat sendirian ya nggak apa-apa ya, karena yang bau kita. Ibu, Niki pengajian kan sudah lama. Kalau saya hanya ceramah saja, saya tidak tahu ibu sudah paham atau belum ya. Dan ini dipraktekkan, makanya saya kalau belajar kayak gini-gini di mana-mana tuh seperti itu ya. Karena memang kita mengulang saja, mengulang dan melihat lagi mana yang kita sudah benar, mana yang belum. Nah termasuk nanti takbiratul ihram ya Bu ya. Kalau kita jamaah samping kita dengar nggak apa-apa ya. Kalau jadi imam kan jelas dengar ya, harus dengar Allahu Akbar. Nah kitanya ya sebagai makmum
maka ya usahakan samping kita tidak dengar. Tapi kalau dengar boleh. Tapi kalau kemudian nomor 3 kok dengar, itu makruh, berarti terlalu ke keras. Karena hanya makruh, ibu-ibu kita kan orang awam, orang biasa, nggak usah itu makruh nggak usah, ya. Nah, kalau temannya sendiri, nah nanti praktek. Kalau ini nanti kan ibu mungkin akan pergi kemana, menginap di mana, atau mungkin ada yang tetanggaan barangkali ya. Nanti kok sholat bareng, ngepasi sholat maghrib bareng berjamaah, atau pokoknya begitu. Silakan nanti prakteknya pas bareng-bareng gitu. Atau pas prakteknya di rumah, sehingga sebisa-bisanya kalau ibu-ibu ngaji sampai di rumah cerita ke anak-anak. Pernah cerita betul? Ya, apalagi Mbak Vicky ini kan gampang sekali, sudah dipelajari sejak kecil. Panggilnya apa? Dek, tadi ibu ngaji gini ya Bu. Dek, ternyata gini ya di kalau ngaji. Tadi dijelasin gini sama ustazahnya, tadi ustaz bilang begini, silakan itu disampaikan. Kalau saya mungkin begini ya, kita sama anak-anak mungkin tidak semuanya sering ngobrol, tapi kalau sama teman kita sering ngobrol nggak? Lebih sering ngobrol sama anak atau sama teman? Saya Alhamdulillah ya ya. Ini nanti babnya Bu Dewi ya, masih ngajar di sini ya Bu Dewi ya, penting ya jangan ngobrol sama anak. Kalau saya menyimpulkan bahwa kita itu ada beberapa di antara kita yang bisa ngobrol dengan teman tapi sulit ngobrol dengan anak, terus. Nah, jadi nanti sebagian ya. Bukan nyuruh-nyuruh loh, ngobrol itu berarti ngobrol, anak kita nyaman, anak kita bisa curhat, anak kita bisa konsultasi, okay? Besti yo, anak-anak besti ya besti banget ya gitu, ya, kayak itu. Nah, saya kemarin bepergian, saya sendirian ya, suami ngajar, saya jalan di luar, saya jalan Bu. Saya jalan ya Bu, jalan, ketemu kan sama ibu-ibu, itu Bu perhatikan, saya jalan nih, saya jalan arahnya kemana Bu sana Bu? Ya, ke depannya kemana? Ke timur. Saya ke timur jalan. Ya, saya jalan kemana? Ke timur. Saya ibu-ibu dari depan saya itu ngobrol kan? Ya saya duduk gitu kan, ya masih ngobrol. Udah kan? Nah, udah, saya ada perlu tuh ke warung, memang kemarin saya ke warung. Terus kan saya balik lagi, ketemu ibu tadi masih ngobrol Bu, sambil itu malah tadi kan jalan tadi berhenti, seru lagi Bu. Pokoknya seru sekali gitu. Saya batin ngobrol apa, terus saya langsung ingat, mudah-mudahan lagi ngobrol bab pengajian. Dan itu saya kira yang melakukan tidak cuma beliau, kita juga. Biasanya kita kalau sudah ketemu, enggak lah, ya nggak Mbak? Iya kan? Ini Mbak apa Mbak? Gitu, suwi banget pokoknya. Bio, mantep banget. Lah itu kenapa? Coba itu yang diobrolkan pengajian MT Aziza coba. Jadi nanti kalau saya meninggal, gantian ibu-ibu yang di sini yang ngajar panjenengan, ya harus pengkaderan seperti itu ya. Atau ibu-ibu ngaji buat majelis taklim lagi di mana ngajar. Ya kalau belum sempat begitu, kalau ketemu teman beli sayuran, ya, ibu ngobrolnya pengajian apa tuh kok apa? Saya niki menghindar pelan-pelan temannya nanti menghindar pelan-pelan. Oh, nanti temennya menghindar pelan-pelan. Ustazah baru. Oh, ustazah baru ya. Apalagi Bu nanti dibilang ustazah baru, terus apa lagi? Saling. Berarti nanti ada pengajian judulnya percaya diri. Kemarin kita ngomongin 01, 03 atau 01. Bisa
konsepnya ini politik itu perjuangan dan lain sebagainya. Nah sekarang coba undang ibu-ibu atau ustazah ya atau bapak-bapak yang bisa membahas bahwa ngomongin pengajian ya, ngomongin pengajian ketika beli sayur itu ibadah, bisa nggak? Ya udah. Loh, ini saya sebetulnya ini pengurus sih nggak pesen, tapi saya kira pengurus setuju. Ya, saya kira semua pengurus setuju kalau tema-tema atau pengausan yang diajarkan di Majelis Ta'lim Azizah, para pengurus setuju itu diceritakan kalau ketemu beli sayur. Iya betul pengurus. Oh, jadi saya bantu pengurus sudah. Ya Bu, ya sudah. Ibu tuh mungkin sekarang nggak ketemu karena belinya online, ya nggak? Ya sudah, kalau ibu anak coba. Tadi pengajiannya apa ya sama Umi Mas Beha tadi itu apa ya? Kok ngono banget ya? Dibahas gitu. Coba, ibu, coba kalau WA isinya apa tuh? Tergantung sama siapa. Tergantung sama siapa, betul. Nah jadi ini saya nambahin dulu ya Bu ya, ibu-ibu. Jadi kalau di Quran itu Allah mengingatkan kepada kita ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak ada satu huruf pun yang kita ucapkan kecuali ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Jadi ibu-ibu nulis WKWK nggak sih? WKWK sekarang nggak tua nggak kecil. Mama saya itu umurnya 80, itu WA masih pakai WKWK. WKWK. Ya punya cucu ya. Ya udah. Iya saya punya mama sehat ya, alhamdulillah. Itu ditulis bila WKWK. Nopo mana buge? Yang ibu tulis ini saya ngomong saya gerak juga ada tulisan, jadi tebelnya kayak mana ya kita apa tuh rapat kita nanti ya, karena semuanya ditulis. Sekarang dipilih, sekarang mari pilih ibu-ibu ketemu teman atau WA sama teman ngomongin pengajian atau ngomongin pengajian yang dapat pahala atau ngomongin orang lain yang malah dapat dosa. Monggo. Itu bisa sekali Bu, pokoknya bisa sekali. Kita ngomong, saya ngomong di mana-mana, misalkan ketemu orang, misalkan tadi malam itu jam berapa ya saya ketemu, ada yang punya keluarganya sedang di rumah sakit jiwa gitu ya, nggak boleh ngecibir sama orang yang gila. Apa Bu? Nggak boleh ngecibir, nggak boleh. Nggak boleh ya. Karena mereka yang sakit juga pengennya sembuh gitu. Gak boleh ya Bu, ada orang gila didoakan semoga sembuh. Ngomongnya sih rumah sakit jiwa, tapi bagaimana ya Bu, bagaimana agar pembicaraan itu ada manfaatnya. Saya ketemu sama orang farmasi tadi malam, ya sudah ngomongin farmasi, tapi farmasi yang membuat dapat pahala. Jadi tema-tema menjaga lisan ini harus diangkat di pengajian Majelis Ta'lim Azizah. Menjaga lisan, ya, menjaga lisan. Karena tadi setiap katanya ditulis, setiap huruf bukan kata, huruf, ya enggak? Bilang iya aja kan? Apa tuh hurufnya? Maha suci Allah tuh, Masya Allah. Yang pagi ini sudah senyum sama suami, Assalamualaikum. Dapat pahala gak? Dapat. Yang udah mau nanti pulang-pulang diganti ya. Pokoknya kalau pulang pengajian itu bisa-bisanya sama suami tambah baik ya. Tadi saya mau merebus air saya tadi. Ya badannya kurang enak, merebus air untuk mandi ya. Gitu ya.
Suami udah godain dari belakang gitu ya, cuma gini aja udah pahala. Cuma sempat godainnya cuma gitu karena sama-sama saya kesini, Abi juga ngajak pahala. Nanti ya udah terus seperti itu ya, senang menjadi suami. Wajah mah udah hitam-hitam kayak gini tuh, banyak titik-titik hitam ya. Ya sekarang, dulu kan nggak kayak gitu ya. Ya, tapi kata suami tambah cantik tuh. Iya, loh, iya. Kenapa Bu? Iya. Gini-gini juga nggak kelihatin gini, ya nggak kelihatan karena saking deketnya. Wah, begitu ya Ibu. Jadi tadi saya ingin sekali semua perempuan lewat ibu-ibu nih, atau dan nambahlah paling tidak yang tahu bahwa niat itu harus dilakukan di dalam hati, semua harus tahu ya. Niat itu dilakukan bersamaan dengan perbuatannya. Jadi kalau sholat bersamaan dengan takbiratul ihram, itu semua harus tahu. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Bab niat. Ini pentingnya melebihi letak. Biasanya kan kita ngebahas, Ustadz begini atau begini ya, begini atau begini. Itu sunnah semuanya. Iya, pokoknya kalau gerakannya mau taruh di sini, mau di sini, boleh juga ya, ada di sini, mangga seperti itu. Iya, itu sunnah. Artinya ya, mengangkat tangannya juga sunnah. Sunnah itu artinya kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat pahala. Beda dengan makruh ya, kalau makruh ditinggalkan. Kalau di sunnah, menikah sunnah. Atau sipun menawi boten dipun lampahi, boten nopo-nopo. Tetapi kalau bab niat, maka harus dibahas karena itu rukun. Kalau tidak dilakukan berarti sholatnya boten sah. Ya, karena harus di dalam hati tadi. Oke, sekali lagi latihan pun sakit nopo dereng, monggo. Oke. Saya remang sekali untuk Allah Akbar. Mau nanya dulu ke Allah. selama ini saya kemarin tuh bikin salahnya nggak sah gitu. Oh ya, kira dari dulu kayak gitu. Dan niat dulu. Saya menyampaikan, jadi begini Bu, begini ya Bu. Jadi ibu-ibu itu kalau ngaji itu kan ustadznya ganti-ganti. Atau begini, ibu-ibu itu yang hadir di majelis taklim ini mungkin sudah banyak yang belajar fikihnya itu satu referensi, ya. Ustadznya juga satu referensi. Maka saya sebagai orang yang menyampaikan di majelis taklim Azizah ini, karena ibu-ibu kebanyakan dengan satu referensi, saya mengajarkan satu referensi, yaitu dari madzhab Asy-Syafi'i tadi. Nah itu ada di madzhab Ahmad bin Hanbal, tapi saya tidak menyampaikan di sini, jadi itu tenang aja ya. Karena nanti kalau ini nanti jadi berubah lagi tatanannya gitu, saya harus mengikuti guru-gurunya. Tadi guru-gurunya udah sama nih kita, ya. Tapi saya belajar perbedaan pendapat ibu, ya. Karena sekarang mahasiswa itu kuliahnya di mana-mana, jadi saya harus juga punya referensi yang lain, ya kan Bu? Begitu. Jadi tenang aja, tapi ibu harus bisa dong. Ayo, silakan. Allahu Akbar. Ada yang pendek. Iya. Nah, gampang kan? Gampang ya? Gampang dong betul? Ada keraguan gitu, masih kayak ragu. Kalau ragu mah baca Anas dulu. Nah sehingga memang kalau mau sholat kita disunahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Ibu-ibu kalau mau sholat tuh buru-buru, atau betul buru-buru disiapkan, atau buru-buru
diceritain. Tangga surga udah didoakan dan ini bab lain nanti bab akhlak ya. Makanya ngaji terus ya. Ini alhamdulillah banyak terus kemarin juga pekan kemarin banyak juga. Masya Allah. Iri ya terus ya ila yaumil qiyamah. Karena terus begini aja bab sholat belum selesai tuh. Saya tadi mau orang sholat ada berapa nih bab niat belum selesai. Baru niat nanti dulu. Saya belum puasa. Ada yang mau menyampaikan? Gak ada ya? Kalau ada boleh ya. Ini kalau tidak hari ini selesai babnya. Jadi kalau mau sholat itu nopo tadi siap-siap dulu. Ustazah ada mau saya bertanya, ini ada kembali lagi dengan ibu tadi. Kalau sholatnya tadi kata ini kembali sholatnya kita dengan 4-2. Jadi maksud saya agak 4 itu apa sih? 4-2 apa sebenarnya satu 4 kemarin waktu pertama Ustazah kan 41 ini 4 kedua yang Ustazah 4 itu sedikitnya atau kalau 4 jadi saya kan Ya sudah. Ya, intinya ini pengajian yang berbeda. Ibu, saya mikir ya, ibu mau pernah nginep gak sih Bu? Kalau saya tuh dulu Bu, saya sama teman-teman nginep Bu. Iya, iya Bu, iya di kerobyok, tapi kok nginep kayak gini banyak. Jadi iya, belajar kelompok. Udah nikah Bu, udah nikah, iya. Jadi karena teman-teman saya kan kuliahan, ya Bu, mereka kerja juga. Nah kita nginep bareng ngobrol berlima, bersepuluh kayak gitu Bu. Ya, ngobrol gitu. Maksudnya begini. Ya, sekarang saya nggak mau nginep. Saya sejak ini saya sampaikan seperti ini Bu. Ibu-ibu setiap hari itu ngobrolin apa gitu aja. Iya kan? Ya kalau jadi ustazah ya memang kayak gini. Ya. Ibu-ibu yang profesinya bukan ustazah kan tetap ngobrol. Ngobrolin apa? sama teman, sama suami. Sama suami, ya. Sama anak, sama tetangga. Yang ingin saya sampaikan adalah Bu, tema lagi. Coba manajemen prioritas itu ini ibunya masih muda-muda, ibu pengurusnya yang mana? Dan semua pengurus ya. Ya, selanjutnya nanti bagaimana manajemen prioritas, ya? Mungkin masalah akhirat ibu kan sudah takut akhirat ya, sudah takut kan karena ini ibu udah beres semua yang lanjut. Saya kira kalau ngomongin akhirat, coba tadi saya bilang begini Bu, ibu jadi perasaannya gimana kalau saya bilang semua huruf yang kita ucapkan ditulis semua oleh malaikat, kira-kira perasaan ibu gimana? Mohon disampaikan ke samping, coba ngobrol perasaannya gimana? Yang sepuh takut, yang muda istighfar. Nah tuh kan udah bagus. Pokoknya kalau sudah takut akhirat itu beres ya. Atau maksud saya kalau kita sudah menyiapkan diri menyiapkan diri itu udah beres. Berarti ini majelis taklim ini udah beres, tinggal buat kurikulum yang beres ya. Coba dibuatkan kurikulumnya. Atau dibuat penugasan Bu. Nah tadi Bu, ini ada nggak sih? Ini kan rumahnya jauh-jauh ya. Yang bertetanggaan ada nggak? Ada. Ya udah minimalnya dari pengurusnya dulu. Hari ini ngobrolin apa? Hari ini nggak boleh apa? Oh iya Bu. Jadi saya itu bukan saya pengelola pesantren ya Bu. Saya harus punya teman selain suami. Suami saya udah sibuk, tapi sibuk-sibuknya juga tetap saja sibuk. Tapi saya punya kawan-kawan saestu Ibu. Niki saya yang pekerjaannya ngaji, saya butuh teman. Jadi gimana Quranmu? Kamu baca surat apa?
gimana hafalanmu, doanya niki kula ingkang pedamalanipun saben dinten menapa Bu ngaos. Lho nek panjenengan punya ibadah yang lain, ibadah tidak cuma ngaji itu. Ibu-ibu ada yang bekerja jualan di pasar, ngomong anak semua jadi apa pembantu rumah tangga, semua mereka kan ibadah. Ibu, semua mereka ibadah, nggak cuma pegang mic begini. Bahkan yang mendengarkan dan yang menyampaikan juga pahalanya sama loh. Dulu pokoknya jaringan keren banget ya. Alhamdulillah. Nah sekarang ibu-ibu, monggo ini ide pertama nggih. Jadi ibu-ibu harus punya teman. Kalau suami sudah meninggal, ibu-ibu makanya ini kalau punya majelis taklim kayak gini asik banget. Coba ada kegiatan, karena saya punya Bu, saya punya majelis taklim ya Bu, yang itu memang harus diakrabkan begitu. Kalau akrab misalkan panjenengan harus akrab segini orang, ini kan sulit. Jadi saya mengakrabkan jadi 5 orang, 10 orang ya, agar kemudian nanti mereka punya waktu untuk mengulang pelajaran di pengajian. Tuh. Ya, itu efektif sekali sehingga kemudian mereka paham, mereka bisa menyampaikan apa yang sudah saya ajarkan. Kapan-kapan deh ya, yang penting sekarang pengajian yang muda-muda ini khususnya. Jadi ibu-ibu, ya Bu, mungkin hari ini target saya ibu-ibu paham bab niat, dan tadi ada yang tadinya belum paham menjadi paham. Alhamdulillah, semoga yang di belakang juga demikian. Ya. Yang kedua, kalau kita membaca takbiratul ihram maka harus minimal bibirnya digerakkan. Ibu punya pembantu di rumah, ajarin. Pembantunya mungkin nggak nginep ya, ajarin. Itu mau orang pengajian begitu. Mungkin. Ya saya udah pernah cerita ya. Kalau pembantu saya semuanya ya ngaji. Saya pernah bed rest hamil itu ya. Gitu, ngaji dulu, ngaji di situ ya, jilid, abad, tatat, itu saja sambil tiduran, gitu. Ya. Karena pembantu adalah tim kita, ya. Pokoknya itu aja diungkapkan lagi. Nah, ampun gitu, takbiratul ihram gitu. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang selanjutnya, kok bukan kedua, yang selanjutnya, rukun selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Semua bacaan di dalam sholat, ya, semua bacaan di dalam sholat yang itu hukumnya rukun atau wajib, maka harus menggerakkan bibir. Yang rukun apa saja yang harus diucapkan? 1, takbiratul ihram. Yang kedua, surat Al-Fatihah. Terus nanti ada tasyahud. Ya, di dalam tasyahud ada sholawat, nanti ada salam. Ini saya bahasnya dari Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah namanya saja membaca. Bu, tolong dibaca ya, dibaca dengan bibir tulisan yang ada di depan ibu. Coba dibaca apa saja? Dibaca. Ibu kan nulis ya? Coba dibaca. Bunyinya apa? Salawat tanya sholat. Oke, sip. Sudah masuk waktu Dibaca. Rukun sholat. Ibu timbul syarat sholat. Iya, timbul Nah, jadi begitu, membaca dengan lisan ya, bibirnya bergerak. Jadi surat Al-Fatihah itu kalau ibu-ibu sholat nggak boleh diem. Jadi kalau sholat diem, menikah boten sah. Dan itu betul nggak Bu, kita masih banyak melihat muslimah saudara kita yang kalau sholat diem. Coba ibu-ibu kalau bepergian nanti dilihat Bu, di stasiun, di bandara, di terminal, bahkan kalau sholat tarawih ibu-ibu bisa lihat. Ya, takbirnya diem. Nate pirsa sholat ngaten. Nggih. Pernah lihat sholat, ada orang sholat begitu? Sah napa mboten?
Nah kalau itu pembantu kita, yaitu tanggungan kita itu. Maka kita yang harus mengingatkan karena kita sudah ngaji. Yang belum ngaji, wah dosanya berlipat-lipat. Dari orang bodoh itu dosanya 2, dosa malas sama dosa bodoh. Jadi jangan bilang kalau gitu enakan nggak tahu, orang nggak tahu orang bodoh itu dosa. Karena mencari ilmu menikah wajibnya fardu ain. Wajibnya fardu ain. Saya ulang, berarti kalau ada orang sholat dari mulai takbir dan al-fatihah kok diem, sah apa betul? Ada diingatkan apa betul? Cara mengingatkannya gimana? Tapi kalau apa kita bilang dia tidak bersuara, tapi mulutnya gini. Tapi suaranya memang nggak ada. Bisa nggak itu? Ya, bisa. Ibu asal Sinten deh. Namanya siapa? Bunda Deni. Bukan orang Jawa ya? Ya, Bu Deni ya. Ya, saya ulang ya Bu Deni. Jenny. Ibu Solihan. Jenny ya. Jadi Bu, membaca itu minimal bibirnya bergerak. Ya, walaupun telinganya tidak dengar, itu udah minimal. Ya, itu minimal. Ya. Ini saya lupa ya. Ya. Pakai itu dulu. Biasanya kalau bisa itu ininya berisik. Oh gitu. Satu alhamdulillah. Ya gitu Ibu ya. Saya yakin manfaat di apa yang saya sampaikan dan kita semua harus menceritakan. Berarti ini bagian kedua belum selesai. Rukun sholat baru dapat apa tadi? Lihat sama takbir. Lihat sama takbir. Ketemu ya. Ngaji lagi 5 bulan lagi. Padahal ya nggak harus saya, itu ustazah yang lain juga seperti itu. Tapi penjelasannya memang harus panjang. Nah yang panjang itu kitabnya tebel-tebel ngaten. Ya enggak apa-apa, tapi pokoknya kita berusaha ngaji terus insya Allah. Nggak ada pertanyaan berarti tadi sudah langsung. Ya kita tutup ya Bu ya, udah mau jemput anak. Tapi Ibu satu paham ya. Berarti kalau sholat harus gimana Bu? Mulutnya apa? Takbiratul ihram gimana bunyinya? Allahu Akbar. Bibirnya harus bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas mau dulu. Ya saya doanya ganti-ganti ya. Ganti-ganti. Doanya ganti-ganti. Nggak tahu. Ya, gitu. Kita kemana? Jadi Bu, mari kita tutup pengajian kita di hari ini ya Bu, dengan kita berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'an. Allahumma yassir umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatana min Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.